Pernahkah Anda merasakan bahwa hubungan dengan pasangan Anda mengikis kedamaian, kepercayaan diri, dan rasa harga diri Anda? Dalam video kali ini, kita akan membahas 9 tanda jelas bahwa sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan tersebut, bahkan jika itu berarti mengakhiri kontak. Bayangkan ada pasangan yang selalu membuat Anda merasa bersalah, dihakimi, atau merasa bahwa nilai diri Anda tergantung pada kepuasan mereka. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda sendiri, bukan pada kejadian di luar diri Anda. Video ini tidak hanya akan membantu Anda mengenali tanda-tanda bahaya dalam hubungan ini, tetapi juga memberikan alat yang efektif untuk menghadapinya tanpa rasa bersalah atau keraguan. Pastikan untuk menonton hingga akhir, karena saya akan mengungkapkan pola-pola halus namun umum yang sering kita abaikan dalam hubungan pasangan, serta bagaimana Anda dapat membebaskan diri darinya selamanya. Jika Anda menemukan nilai dalam wawasan ini, silakan tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten penting yang dapat memperkuat semangat dan memperkaya hubungan Anda. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mendapatkan kembali kebebasan dan rasa hormat yang sejatinya pantas Anda miliki dalam hubungan Anda. Pertama, hindari pasangan yang tidak menghargai kontribusi Anda. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana kata-kata pertama pasangan Anda berfokus pada ketidakmampuan mereka untuk membiayai sesuatu? Mudah untuk berempati jika mereka benar-benar menghadapi kesulitan, tetapi seringkali orang-orang ini menjalani kehidupan yang nyaman, menikmati kesenangan pribadi, bepergian, atau terlibat dalam hobi yang mereka cintai. Namun ketika saatnya untuk berbagi tanggung jawab dalam hubungan, mereka tiba-tiba mengemukakan alasan keuangan untuk menghindari kewajiban atau partisipasi. Ini lebih dari sekadar masalah uang. Ini tentang perilaku yang diperhitungkan dan kurangnya rasa saling menghargai. Jika Anda pernah mengalami hal ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkannya. Hubungan yang sehat perlu dibangun di atas dasar keadilan dan perhatian yang tulus. Saya pernah memiliki pengalaman dengan pasangan yang seperti ini. Setiap kali kami merencanakan sesuatu, dia selalu memiliki alasan untuk tidak bisa berpartisipasi karena alasan keuangan. Namun anehnya, saya melihat dia tidak ragu-ragu untuk menghabiskan uang untuk kepentingan pribadi atau melakukan hal-hal yang tampaknya lebih untuk kesenangan dirinya sendiri. Pada suatu ketika, dia menolak untuk ikut dalam perjalanan yang telah kami rencanakan bersama. Dan disitulah saya menyadari bahwa masalahnya bukan sekadar kemampuan finansial. Masalah yang lebih dalam adalah kurangnya penghargaan terhadap kehadiran saya dalam hidupnya dan komitmen kami sebagai pasangan. Saat itulah saya menyadari bahwa hubungan seperti itu tidak dapat bertahan lama. Tanpa saling menghargai dan berbagi tanggung jawab, fondasi yang seharusnya menguatkan hubungan kami menjadi rapuh. Dalam hubungan apapun, baik dengan teman, keluarga, atau pasangan, berbagi dan saling mendukung adalah kunci. Jika Anda merasa bahwa Anda adalah satu-satunya yang memberikan, sedangkan pasangan Anda hanya mengambil tanpa memberi kembali, maka hubungan tersebut menjadi tidak seimbang dan dapat memberatkan bagi Anda. Ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang rasa saling menghormati dan kesadaran akan nilai satu sama lain. Penting untuk diingat bahwa hubungan yang baik dibangun atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan kepedulian timbal balik. Jika seseorang melihat Anda hanya sebagai sumber daya, baik secara emosional maupun finansial, maka inilah saatnya untuk menetapkan batasan yang jelas. Anda berhak untuk memiliki hubungan yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan diperhatikan. Jangan ragu untuk berbicara secara terbuka dengan pasangan Anda tentang perasaan Anda. Komunikasi yang jujur adalah kunci untuk memahami di mana letak masalah dan bagaimana Anda dapat saling mendukung. Jika setelah berbicara, pasangan Anda masih menunjukkan sikap yang sama, Anda harus mempertimbangkan apakah hubungan tersebut layak untuk dilanjutkan. Hidup Anda layak untuk diisi dengan koneksi yang membawa kegembiraan, empati, dan nilai sejati. Jika Anda mendapati bahwa hubungan Anda tidak memberikan itu, mungkin saatnya untuk merenungkan apa yang Anda inginkan dan butuhkan dari seorang pasangan. Setiap orang berhak untuk merasa dicintai dan dihargai, dan tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki seseorang di samping Anda yang siap untuk berbagi tantangan dan kebahagiaan dalam hidup. Dalam akhirnya, hubungan yang sehat dan saling menghargai akan memberikan kekuatan dan kebahagiaan yang Anda cari, serta membantu Anda tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kedua, hindari pasangan yang sering bertengkar dan berkonflik. Pernahkah Anda merasa hubungan Anda lebih sering diwarnai oleh pertengkaran daripada kebahagiaan? Di awal sebuah hubungan,
banyak orang terpesona oleh kepribadian pasangan mereka yang tampak percaya diri dan penuh semangat. Namun, seiring waktu, sisi lain dari pasangan ini dapat muncul, sisi yang tidak ragu untuk mempermasalahkan hal kecil, bahkan menciptakan konflik dari hal-hal yang sebenarnya sepele. Jika ini sering terjadi, Anda mungkin sedang berurusan dengan seseorang yang tidak hanya cenderung berkonflik, tetapi juga menyeret Anda ke dalam pusaran emosi negatif mereka. Dalam sebuah hubungan, konflik sesekali adalah hal yang normal, bahkan sehat jika disikapi dengan kedewasaan. Namun ketika perdebatan menjadi pola yang berulang dan berlebihan, ini dapat merusak fondasi hubungan. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang wanita yang menjalani hubungan dengan pasangan yang selalu mencari alasan untuk bertengkar. Dalam setiap diskusi, pasangan tersebut selalu merasa harus menang. Bahkan, ketika membahas hal sederhana seperti memilih restoran untuk makan malam, argumen yang kecil dapat dengan cepat meningkat menjadi pertengkaran besar. Hal yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi pengalaman yang melelahkan secara emosional. Yang membuat situasi ini semakin sulit adalah ketika pasangan yang sering bertengkar mencoba memanipulasi Anda untuk memihak mereka. Mereka mungkin menggunakan tekanan emosional, rasa bersalah, atau bahkan ancaman halus untuk memastikan bahwa Anda berada di sisi mereka dalam setiap konflik. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang berbahaya dalam hubungan, di mana satu pihak terus-menerus harus mengorbankan kedamaian batinnya demi meredakan ketegangan. Berada dalam hubungan seperti ini seringkali meninggalkan bekas yang mendalam. Anda mungkin merasa terkuras secara emosional, kehilangan rasa percaya diri, dan bahkan mulai meragukan nilai diri Anda sendiri. Lebih buruk lagi, konflik yang terus-menerus dapat membuat Anda kehilangan perspektif tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam hubungan, kebahagiaan, kedamaian, dan pertumbuhan bersama. Dari sudut pandang filsafat stoikisme, penting untuk menghindari hubungan yang diwarnai konflik yang tidak perlu. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang terkenal, pernah berkata, "Jika Anda kesal karena hal-hal di luar kendali Anda, rasa sakit itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi dari cara Anda menilainya, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian Anda." Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa Anda memiliki pilihan untuk tidak terjebak dalam pola konflik yang destruktif. Anda tidak bisa mengubah perilaku pasangan Anda, tetapi Anda bisa mengubah cara Anda meresponsnya, termasuk dengan mengambil keputusan untuk menjauh jika hubungan tersebut tidak lagi sehat. Menghindari pasangan yang suka bertengkar bukanlah tanda menyerah atau kelemahan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Orang bijak tidak mencari pertengkaran karena mereka memahami bahwa kedamaian batin lebih berharga daripada kemenangan dalam sebuah argumen. Mereka tahu bahwa harmoni dalam hubungan tidak datang dari memenangkan perdebatan, melainkan dari kesediaan kedua belah pihak untuk saling mendengar, menghormati perbedaan, dan bekerja bersama untuk menemukan solusi. Jika Anda saat ini berada dalam hubungan di mana konflik menjadi pola yang berulang, cobalah merenung sejenak. Apakah hubungan ini membawa kedamaian atau justru menambah beban dalam hidup Anda? Tanyakan kepada diri Anda, apakah pasangan Anda bersedia untuk tumbuh bersama Anda, atau justru menjadi penghalang bagi ketenangan batin Anda? Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang tidak mampu menciptakan kedamaian. Dalam hubungan yang sehat, perbedaan pendapat seharusnya menjadi ruang untuk belajar dan berkembang bersama, bukan medan perang yang melelahkan. Dengan memilih pasangan yang menghargai komunikasi yang sehat dan saling pengertian, Anda tidak hanya melindungi hubungan Anda, tetapi juga menjaga keseimbangan emosi dan kebahagiaan Anda. Sebuah hubungan yang harmonis adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Ketiga, hindari pasangan yang menganggap remeh kekhawatiran Anda. Dalam hubungan pasangan, salah satu fondasi yang paling penting adalah rasa saling menghormati dan empati. Ketika dua orang memutuskan untuk berbagi hidup bersama, mereka juga sepakat untuk berbagi beban, kegembiraan, dan kekhawatiran. Namun apa yang terjadi jika pasangan Anda cenderung menganggap remeh kekhawatiran Anda? Lebih buruk lagi, bagaimana jika mereka justru memusatkan perhatian pada masalah mereka sendiri, seolah-olah perjuangan Anda tidak penting? Bayangkan situasi di mana Anda sedang menghadapi hari yang berat. Anda mencoba berbicara dengan pasangan tentang kecemasan Anda, mungkin terkait tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau bahkan ketakutan yang Anda rasakan dalam diri. Alih-alih mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan, pasangan Anda justru memotong cerita Anda, mengalihkan pembicaraan, atau bahkan membandingkan masalah Anda dengan masalah mereka sendiri.
Sebagai contoh, Anda mungkin berkata, "Saya merasa stres karena target pekerjaan yang semakin sulit." Namun tanggapan yang Anda dapatkan adalah, "Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beban pekerjaanku." Sikap seperti ini bukan hanya mengabaikan perasaan Anda, tetapi juga menciptakan jarak emosional yang bisa merusak hubungan. Ketika pasangan sering menganggap remeh kekhawatiran Anda, ini adalah tanda ketidakseimbangan dalam hubungan. Hubungan yang sehat membutuhkan dua arah. Kedua belah pihak harus merasa didengar, dihargai, dan dihormati. Namun ketika salah satu pihak terus-menerus meremehkan perasaan pasangannya, hubungan itu akan kehilangan esensinya. Empati yang sejati tidak membutuhkan solusi instan atau jawaban sempurna. Terkadang, yang paling kita butuhkan dari pasangan adalah kehadiran mereka yang tulus, kesediaan mereka untuk mendengar tanpa menghakimi, dan keberanian mereka untuk menghormati perjuangan kita tanpa membanding-bandingkan. Saya teringat cerita seorang wanita yang pernah berbagi pengalaman tentang suaminya yang selalu meminimalkan kekhawatirannya. Setiap kali dia berbicara tentang stres pekerjaan atau tantangan dalam mengasuh anak, suaminya akan berkata, "Kenapa kamu terlalu drama? Semua orang juga punya masalah." Lama-kelamaan, dia merasa enggan untuk berbagi apapun. Dia merasa sendirian dalam hubungan itu, meskipun secara fisik mereka selalu bersama. Rasa frustrasi ini akhirnya menumpuk dan menciptakan jarak emosional yang sulit untuk diperbaiki. Perilaku seperti ini tidak hanya menunjukkan kurangnya rasa hormat, tetapi juga memperlihatkan kurangnya kepedulian yang seharusnya menjadi inti dari hubungan. Jika seseorang tidak mampu menghormati kekhawatiran pasangannya, bagaimana mereka bisa diharapkan untuk merayakan keberhasilan atau mendukung dalam kesedihan? Pasangan yang baik tidak akan menganggap perjuangan Anda sepele. Sebaliknya, mereka akan berusaha memahami dan membantu sekecil apapun masalahnya menurut mereka. Dalam filsafat stoikisme, kebahagiaan dan kedamaian batin tidak ditemukan dalam persetujuan dari orang lain, melainkan dalam pengendalian diri kita sendiri dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar-benar penting. Filsuf Epictetus pernah berkata, "Manusia terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangannya tentang peristiwa itu." Dalam konteks hubungan, kita tidak selalu bisa mengontrol bagaimana pasangan merespons kekhawatiran kita. Tetapi kita bisa mengontrol siapa yang kita izinkan untuk menjadi bagian dari hidup kita. Memilih pasangan yang penuh empati bukan berarti mencari seseorang yang sempurna, tetapi seseorang yang bersedia belajar bersama, mendengar tanpa menghakimi, dan menghormati perasaan kita apa adanya. Empati tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan kecil. Seperti menawarkan pelukan ketika kita sedang cemas, mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa mencoba mengalihkan pembicaraan, atau sekadar mengatakan, "Aku mengerti dan aku ada di sini untukmu." Sebaliknya, hubungan dengan pasangan yang tidak peduli dapat mengikis harga diri kita dan membuat kita mempertanyakan nilai diri kita. Kurangnya empati dalam hubungan juga dapat menciptakan siklus saling menyakiti, di mana salah satu pihak merasa diabaikan dan yang lain semakin tidak peduli. Jika Anda merasa pasangan Anda sering mengabaikan kekhawatiran Anda, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini memberi Anda ruang untuk tumbuh dan merasa dihargai? Apakah pasangan Anda mendukung Anda dalam perjalanan hidup atau malah menghalangi Anda dengan sikap tidak peduli? Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada kesejahteraan Anda. Pasangan yang ideal adalah mereka yang bersedia berjalan bersama Anda melalui suka maupun duka, dan memberikan ruang bagi kekhawatiran Anda untuk dihormati tanpa harus dibandingkan. Keempat, hindari pasangan yang memaksakan keyakinan agama atau politik. Dalam hubungan pasangan, keberagaman dalam keyakinan dan pandangan seringkali menjadi ujian sejati. Perbedaan pendapat tentang agama atau politik bisa menjadi sumber diskusi yang memperkaya, tetapi bisa juga berubah menjadi konflik yang melelahkan jika salah satu pihak terus-menerus mencoba memaksakan pandangannya. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan emosional justru bisa menjadi medan perang ideologi ketika tidak ada rasa saling menghargai. Bayangkan situasi di mana pasangan Anda terus-menerus memaksakan pandangan agamanya pada Anda, atau mencoba mengubah cara Anda memandang dunia melalui sudut pandang politiknya. Mungkin Anda pernah merasa dalam percakapan biasa, pasangan Anda secara halus atau terang-terangan mengkritik pilihan hidup Anda dengan dalih itu demi kebaikan Anda. Misalnya ketika Anda memilih untuk tidak menghadiri acara keagamaan tertentu, mereka membuat Anda merasa bersalah, seolah-olah keputusan Anda adalah sebuah kesalahan moral.
Atau ketika Anda berbicara tentang pandangan politik yang berbeda, mereka langsung menyerang argumen Anda, mengatakan bahwa pendapat Anda kurang pintar atau tidak logis. Situasi seperti ini bukan hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi fondasi sebuah hubungan. Sebuah hubungan seharusnya menjadi ruang di mana kedua belah pihak merasa diterima dan dihormati, bahkan jika mereka tidak selalu sepakat. Namun, ketika salah satu pasangan terus-menerus memaksakan keyakinan mereka, hubungan itu kehilangan keseimbangannya. Salah satu pihak menjadi dominan, sementara pihak lainnya merasa ditekan untuk menyerah demi menghindari konflik. Ini tidak hanya menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, tetapi juga menyebabkan luka emosional yang sulit disembuhkan. Saya teringat cerita seorang pria yang menjalani hubungan selama beberapa tahun dengan pasangan yang sangat dominan secara ideologis. Pasangannya memiliki pandangan agama yang sangat kaku dan seringkali mengkritik keyakinannya yang lebih fleksibel. Setiap percakapan tentang agama berakhir dengan pasangan tersebut mencoba mengubah cara pandangnya, membuatnya merasa tidak cukup baik karena tidak mematuhi standar spiritual yang ditetapkan pasangannya. Lama-kelamaan, pria ini merasa kehilangan dirinya sendiri dalam hubungan itu. Dia mulai ragu pada keyakinannya sendiri dan merasa terjebak dalam perasaan bersalah yang terus-menerus. Dari sudut pandang filsafat Stoikisme, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinan dan cara hidup mereka sendiri. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terkenal, pernah berkata, kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kita selalu memiliki kendali atas pikiran dan reaksi kita. Dalam hubungan ini berarti bahwa kita tidak seharusnya membiarkan pasangan kita mengambil alih kebebasan kita untuk berpikir dan percaya sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Hubungan yang sehat tidak membutuhkan kesamaan total dalam pandangan, tetapi membutuhkan rasa hormat terhadap perbedaan. Ketika kedua belah pihak dapat menerima bahwa mereka mungkin memiliki keyakinan yang berbeda tanpa merasa terancam, mereka menciptakan ruang untuk berdiskusi dengan penuh kasih dan saling belajar. Sebaliknya, ketika salah satu pihak terus-menerus memaksakan keyakinan mereka, hubungan itu menjadi penuh tekanan dan seringkali rasa cinta yang awalnya kuat terkikis oleh rasa frustrasi dan kemarahan. Jika Anda berada dalam hubungan di mana pasangan Anda terus-menerus mencoba mengubah keyakinan Anda, tanyakan pada diri Anda, apakah ini adalah hubungan yang memungkinkan saya untuk menjadi diri saya sendiri? Apakah pasangan saya menghormati kebebasan saya untuk berpikir? Atau apakah mereka hanya mencoba membentuk saya sesuai dengan pandangan mereka? Pasangan yang ideal adalah mereka yang memahami bahwa cinta sejati tidak berarti keseragaman, tetapi penerimaan. Mereka tidak akan mencoba mengubah siapa Anda, tetapi justru merayakan keunikan Anda. Ketika Anda menemukan seseorang yang dapat mendiskusikan perbedaan dengan penuh penghargaan, tanpa memaksa atau merasa superior, Anda telah menemukan seseorang yang benar-benar menghargai Anda sebagai individu. Berhati-hatilah terhadap pasangan yang menjadikan hubungan sebagai ajang untuk memenangkan perdebatan atau membuktikan bahwa pandangan mereka lebih baik. Kebahagiaan sejati dalam hubungan tidak datang dari siapa yang menang dalam perdebatan, tetapi dari kemampuan untuk saling mendengarkan, menghormati, dan memahami. Jika Anda ingin menciptakan hubungan yang penuh harmoni dan kedamaian, lepaskan kebutuhan untuk selalu benar, dan pilihlah pasangan yang melakukan hal yang sama. Dengan begitu, Anda tidak hanya membangun hubungan yang kuat, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih damai dan bermakna bersama. Kelima, jika Anda merasa tertekan saat bersama pasangan, pertimbangkan untuk melepaskan. Dalam hubungan romantis, kebahagiaan dan rasa nyaman seharusnya menjadi inti dari kebersamaan. Namun tidak jarang kita menemukan diri kita dalam situasi di mana hubungan yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi sumber tekanan. Bukan berarti ada pihak yang salah atau benar. Seringkali ini adalah hasil dari perubahan alami dalam kehidupan, nilai, dan tujuan yang membawa pasangan ke arah yang berbeda. Hubungan yang sehat memerlukan keselarasan, tetapi seiring waktu, keselarasan itu bisa memudar. Bayangkan pasangan yang dulu memiliki mimpi yang sama, kini mulai berjalan di jalan yang berbeda. Mungkin salah satu pasangan memiliki ambisi besar untuk mengejar karier di kota besar, sementara yang lain lebih nyaman dengan kehidupan yang sederhana di tempat asal mereka. Awalnya, keduanya mungkin berusaha keras untuk menjembatani perbedaan ini, tetapi lambat laun, perbedaan itu mulai menjadi sumber ketegangan. Ketika pertemuan yang seharusnya menjadi waktu untuk berbagi cinta,
berubah menjadi diskusi yang penuh tekanan, Anda tahu bahwa sesuatu telah berubah. Seorang teman saya pernah berbagi cerita tentang pernikahannya yang berlangsung selama 5 tahun. Awalnya, mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan, berbagi segala hal mulai dari mimpi hingga nilai hidup. Namun seiring waktu, prioritas mereka mulai berubah. Sang istri sangat ambisius dan ingin melanjutkan studi serta membangun karir di luar negeri, sementara suaminya merasa lebih nyaman menetap di kampung halaman mereka dan fokus pada kehidupan keluarga yang tenang. Perbedaan ini tidak muncul sebagai konflik besar, tetapi lebih sebagai rasa tidak nyaman yang terus membesar setiap kali mereka berdiskusi. Akhirnya, mereka mulai merasa tertekan satu sama lain, tidak karena kurangnya cinta, tetapi karena perbedaan itu menciptakan jarak emosional yang sulit dijembatani. Melepaskan pasangan bukanlah keputusan yang mudah, terutama ketika masih ada cinta di antara kedua belah pihak. Namun, dalam situasi seperti ini, penting untuk menyadari bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus terus bersama mereka. Terkadang cinta sejati berarti memberi ruang bagi pasangan Anda untuk tumbuh, bahkan jika itu berarti mereka harus tumbuh tanpa Anda. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Epictetus pernah berkata, "Tidaklah bijaksana untuk melawan apa yang tidak dapat diubah. Alih-alih, belajarlah untuk menerima dan menemukan kedamaian di dalamnya." Dalam hubungan, ini berarti menerima bahwa orang berubah dan tidak semua perubahan dapat diakomodasi dalam dinamika pasangan. Ketika perbedaan mulai menciptakan tekanan yang berkelanjutan, hal itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak lagi melayani kebahagiaan kedua belah pihak. Namun melepaskan bukan berarti menghapus kenangan indah atau mengabaikan nilai hubungan itu. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan terhadap masa lalu yang telah Anda bagikan dan terhadap pertumbuhan yang sedang Anda alami masing-masing. Dengan melepaskan, Anda memberi diri Anda dan pasangan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dengan cara yang paling sesuai dengan perjalanan hidup masing-masing. Jika Anda merasa tertekan saat bersama pasangan, luangkan waktu untuk merenung. Apakah tekanan ini berasal dari situasi yang dapat diperbaiki bersama, atau apakah itu mencerminkan perbedaan mendasar yang tidak dapat dijembatani? Jika jawabannya adalah yang kedua, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan jalan yang berbeda. Melepaskan tidak berarti Anda tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah tindakan keberanian dan penghormatan terhadap diri sendiri dan pasangan Anda. Dengan memberikan ruang untuk bertumbuh, Anda memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai potensi penuh mereka, bahkan jika itu berarti melakukannya secara terpisah. Hargai kenangan yang telah Anda ciptakan bersama, tetapi jangan takut untuk melangkah maju jika hubungan tersebut tidak lagi membawa kebahagiaan. Kehidupan adalah tentang pertumbuhan, dan hubungan yang sehat adalah tentang mendukung pertumbuhan tersebut. Terkadang cinta yang terbesar adalah cinta yang membiarkan orang yang Anda sayangi berjalan di jalannya sendiri, sementara Anda melakukan hal yang sama. Dengan begitu, Anda tidak hanya melepaskan pasangan, tetapi juga membebaskan diri Anda untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Keenam, jika pasangan terus mengeluh tanpa henti, Anda berhak menjaga batasan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi saling mendukung, mendengarkan, dan berbagi beban kehidupan. Namun ada kalanya hubungan menjadi tidak seimbang karena salah satu pihak terus-menerus mengeluh tanpa memberikan ruang bagi pasangannya untuk berbicara atau bahkan bernapas. Dalam hubungan seperti ini, Anda bisa merasa seperti tempat pembuangan emosi, sekadar wadah bagi pasangan Anda untuk melampiaskan frustrasi, tanpa peduli dengan bagaimana perasaan Anda atau apa yang Anda butuhkan. Setiap orang memiliki hak untuk mengeluh, terutama kepada pasangan yang sering menjadi orang pertama yang kita tuju saat menghadapi tantangan. Namun ada perbedaan besar antara berbagi masalah secara sehat dan membuat pasangan menjadi tempat pelarian untuk semua hal negatif. Jika pasangan Anda terus-menerus mengeluh tanpa henti tentang pekerjaan, teman, keluarga, atau bahkan hal-hal kecil dan tidak pernah berhenti untuk mendengarkan apa yang Anda rasakan, ini bisa menjadi tanda bahwa dinamika hubungan Anda perlu dievaluasi. Bayangkan sebuah hubungan di mana salah satu pasangan selalu berbicara tentang betapa sulit hidup mereka, betapa buruk situasi mereka, atau bagaimana mereka merasa tidak puas dengan berbagai aspek kehidupan. Awalnya Anda mungkin merasa simpati dan ingin mendukung mereka. Namun jika sikap ini terus berlanjut tanpa henti, tanpa solusi, tanpa perubahan, dan tanpa keinginan untuk mendengarkan apa yang Anda rasakan, Anda mungkin mulai merasa lelah,
terkuras, bahkan tidak dihargai. Saya teringat cerita seorang teman bernama Maya yang pernah mengalami situasi serupa dengan pasangannya, Alex. Alex selalu mengeluh tentang pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan hal-hal kecil seperti makanan yang mereka pesan bersama. Maya sebagai pasangan yang peduli berusaha mendengarkan dan memberikan dukungan sebanyak mungkin. Tetapi seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa setiap percakapan mereka hanya berfokus pada Alex. Tidak ada ruang untuk Maya berbicara tentang harinya, tentang stresnya di tempat kerja, atau tentang mimpi-mimpinya untuk masa depan mereka bersama. Bahkan ketika Maya mencoba berbicara tentang apa yang mengganggunya, Alex akan dengan cepat mengalihkan pembicaraan kembali ke keluhannya sendiri. Ketika Maya akhirnya merasa cukup dan mengungkapkan perasaannya, Alex merasa tersinggung. Dia berkata, "Kamu seharusnya mendukungku. Aku hanya ingin berbicara denganmu." Tetapi Maya dengan tegas menjawab, "Aku mendukungmu, tapi aku juga butuh dukungan. Kita adalah pasangan, bukan satu arah." Hubungan mereka akhirnya membaik setelah Alex menyadari bahwa ia perlu lebih banyak mendengarkan dan menghargai perasaan Maya. Namun tidak semua pasangan dapat melakukan perubahan ini. Dan terkadang hubungan yang tidak seimbang seperti ini membutuhkan keputusan yang lebih besar untuk melindungi kesejahteraan diri sendiri.